Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik semuanya penggemar channel YouTube Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan membahas ini masalah syukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya tentang ucapan alhamdulillah ini banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini banyak sekali manfaatnya karena memuji Tuhan kita, memuji Allah kita. Akan tetapi ini juga sering disalahgunakan oleh orang-orang. Karena segala puji ini adalah milik Tuhan. Kita jangan salah di sini. Banyak sekali orang yang ingin dipuji oleh orang lain. Banyak sekali orang yang ingin dibanggakan oleh orang lain. Ini suatu contoh ketika punya anak, diikutkan di tanfis Al-Quran, nanti ada lomba. Ketika anaknya juara 1, ini bangganya luar biasa. Kenapa kok bisa bangga seperti ini? Karena diketahui oleh orang banyak. Jadi butuh pengakuan orang banyak. Sedangkan kita beribadah kepada Allah, kita tidak butuh pengakuan dari siapapun. Akan tetapi kita butuh pengakuan dari Tuhan kita. Ya, termasuk pujian. Ya, termasuk pujian. Kita nggak usah beribadah kepada Allah. Ini minta dipuji oleh orang lain. Karena ketika di hatimu ada sedikit pun ingin dipuji oleh orang lain, maka ibadahmu ini batal. Nah, ini loh ya, ibadahmu ini batal. Karena segala puji bagi Allah. Kenapa kamu mau merebut puji daripada Tuhan kamu? Ini ya, yang bukan hak kamu, kamu rebut. Itu merupakan dosa besar sebenarnya, kan gitu. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak usah butuh pengakuan, dari orang lain atau siapa gitu. Yang penting kita diakui oleh Allah, Tuhan kita. Itulah ya, ini penting banget. Makanya saya tadi sudah bilang di sini bahwa alhamdulillah ini banyak sekali manfaatnya. Ya, ketika kita mendapat rezeki dari Tuhan kita bisa bicara, di bibir kita bicara alhamdulillah. Tapi tumus tidak sampai ke hati kita. Ini yang jadi pertanyaan. Terus ketika kita mendapat pertolongan dari orang lain, kita juga bicara alhamdulillah. Yang pada dasarnya pertolongan itu dari Tuhan kita, yang wujudnya ini memang yang menolong ini teman kita atau orang lain gitu ya. Ini kita harus bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Nah, sebenarnya manfaat ini ada manfaat yang lebih besar lagi ketika kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini mudah dilakukan, tapi paling sering dilupakan oleh orang Islam. Ya, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika selesai yang kita kerjakan, kita lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahnya di awal, niatnya di awal, nanti akhirnya hasilnya ini tidak disyukuri. Ini yang luar biasa, orang sering lupa ya. Terus ini ada manfaat yang lebih besar lagi ketika kita bangun tidur. Ini mudah dilakukan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, padahal ini manfaatnya luar biasa. Ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu kita beraktivitas. Ini aktivitasnya akan membawa berkah yang luar biasa. Itu kita lupakan juga. Makanya untuk lebih jelasnya ini ada esensi pengucapan alhamdulillah dari beliaunya Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Mari kita simak bersama-sama biar lebih paham lagi ya. Ya, mari kita simak bersama-sama ini videonya. Alhamdulillah itu adalah ucapan formalitas sosial dalam masyarakat Islam.
Seperti Assalamualaikum, itu adalah sapaan sehari-hari yang intinya semoga Anda dalam keadaan selamat. Assalamu utawi keselamatan, iku alaikum muga tetap ingatase panjenengan. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapan sehari-hari ketika bertemu, ketika berpisah, yang isinya doa semoga Anda dalam keadaan selamat, menggantikan ucapan-ucapan pada zaman jahiliyah. Kalau pagi bilangnya im sobahan, selamat pagi. Yang selamat paginya kiranya beli. Selamat siang, yang selamat siangnya kamunya mah enggak. Kalau assalamualaikum, semoga engkau dalam keadaan selamat, menggantikan. Nah, kemudian ketika menyatakan kegembiraan mendapatkan rezeki, kita mengatakannya alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir doa mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini atau wasyukrulillah ya, itu kita ucapkan, kita bahasa Indonesianya namanya terima kasih, bahasa Inggrisnya thanks a lot atau thank you very much, dalam bahasa Perancisnya merci beaucoup dan sebagainya. Itu ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kepada Tuhan itu mengatakan alhamdulillah, segala puji aku selalu memujimu. Itu saja persoalannya. Nah, sebetulnya kalau kita ini senang memuji Allah karena dapat rezeki, semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Dan etika atau budi pekerti kita tanamkan sejak kecil. Sebetulnya kita punya nilai-nilai moral tentang etika dan sebagainya yang sengaja kita wariskan kepada anak-anak kita, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, sehari-hari sebetulnya. Ketika ada tamu terus ngasih uang kepada anak saya, dia ambil, disemprot uangnya, terus dia lari. Saya panggil, sini dulu, sini dulu, sini dulu, ada sini dulu. Apa itu? Uang dari mana? Dari tamu. Begitu caranya. Bilang apa? Ya, makasih. Nah, gitu anak abah itu. Sehari-hari saya menanamkan anak saya untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, kamunya sendiri setiap hari dapat nikmat Allah, nggak ada alhamdulillahnya, gimana sih? Malah kau klaim ini dapat jerih payahku. Kan gila semua itu. Aku punya sawah 40 hektar, ini adalah hasil banting tulang peras keringat. 20 tahun mangan karo ndas petek bagi kita kan. Sama sekali tidak ada bilang ya Allah terima kasih. Kenapa? Ya, sebabnya engkau tidak bersyukur pada Allah karena kamu tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena engkau merasa berusaha. Itu penyakitnya. Banting tulang peres keringat. Apa hubungannya rezekimu dengan keringatmu? Ada nggak hubungan kausalitas, sabab musabab? Kalau memang iya, kenapa tukang sekop pasir di Tasmaya yang tiap hari berkeringat nggak ada yang kaya? Kenapa? Sing limbang limpung bae sugi, ana boleh. Bapaknya mati dapat warisan 80 hektar. Padahal dia tiap hari main-main aja ngadu jago. Ada nggak? Ya salahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Sebetulnya mah itu adalah pemalsuan dari setan lah, katakan saja. Tapi kesian juga lah, musuh setan lah, malas bapak pelur setan. Tiap hari disalah-salahkan manusia. Ya, nafsu kita sendiri mengingkari pemberian Tuhan.
Jadi alhamdulillah itu hakikatnya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmatnya. Nah, kalau diberi nikmat itu, kalau kita mengucapkan terima kasih, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika diberi musibah, bisa sabar enggak? Iya, ya sabar ya lebar. Jadi sudah salah paham. Begini, nikmat Allah yang berlimpah ruah, yang tak terhitung. Hanya karena mobilmu hilang, 3 bulan kau marah-marah habis-habis. Nikmat yang sekian banyak kau lupakan semuanya. Betul nggak? Hampir semua orang begitu semua. Saya kasih Anda uang 1 miliar. Oke? Terus 100.000 diambil. Kamu kecewa. Sampai kamu lupa dapat uang 1 miliar. Hanya gara-gara 100.000 hilang. Masuk akal nggak? Mau nggak saya kasih kamu 1 triliun? 1 triliun. Saya minta 500 miliar. Saya minta 500 miliar. Jadi kamu dapat berapa itu? 500. Dapat 100 miliar ya? Iya kan? Saya kasih 1 triliun. Berarti kan 1.000 miliar. Saya minta 900. Berarti kamu ada berapa sisanya? Gelem beli? Bener. Ini kan lucu. Dikasih rezeki sekian puluh juta setelah panen, lalu diminta 10% buat zakat, keluar nggak? Itu kan persoalannya. Jadi dikasih 1 miliar, saya minta 900 juta ya, 900 juta, jadi masih dapat 100 juta. Mau nggak? Nggak mau kamunya, pengen KB. Kan irasional. Ini kan jadi persoalannya. Jadi gini aja lah, saya ngasih tahu, kalau ada sesuatu hilang, nggak usah bersabarlah. Katakan, ya Allah, aku ikhlas ridho. Aku tidak minta uang yang hilang itu ditemukan kembali atau balik lagi, nggak usah. Saya minta gantinya aja deh, yang lebih bagus. Gitu aja kok. Mobil hilang, ya udah ikhlas. Nah, ketika uangmu hilang, dicuri, dicopet dan sebagainya, kamu niatin untuk sodakoh, ya udah, ya Allah, halalkan uang saya. Yang nyopet saya dihalalkan. Itu sodakoh siri yang paling hebat. Sodakoh siri yang paling hebat. Kenapa? Karena yang nyopetnya tidak berterima kasih kepadamu itu. Hore. Jadi usahakan supaya amalmu diterima dengan baik. Setiap berbuat baik, cobalah hilangkan keinginan dilihat orang. Apalagi kebaikanmu engkau ceritakan kepada orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika ada orang berbuat baik, silakan sanjunglah, apresiasi, berikan penghargaan. Tapi ketika engkau berbuat kebaikan, jangan kau ceritakan kepada siapapun, karena itu sangat menyebalkan. Kita jadi nggak senang orang yang menceritakan kehebatan dirinya. Memang enak. Beli kieng rohakan ya. Menurut saya enggak. Ya ini psikologi ya, psikologi sanjungan ya. Kita mesti paham. Nah, penyakit yang paling inti
di dalam mengharapkan pujian orang lain itu dalam aplikasi penyakit ria, kepengen diketahui orang lain. Sodako nunggu kalau banyak orang, ya kan, bawa wartawannya 4, terus diekspos di surat kabar, dia tampilkan kebaikan-kebaikannya. Ya, ini fenomena sehari-hari. Ya, kalau isunya itu dia lagi meraup suara untuk pemilihan supaya dia terpilih, ya memang begitu caranya. Ya rugi deh kalau diem-diem mah. Ya dong, niatnya gak tukukin makin ke. Tuku apa? Tuku suara. Ya iya, sengaja dikumpulin. Majlis istighosah, majlis zikir, Fajrul Islam dikumpulin. Ya kan, wartawan nih. Lagi ini saya bangunkan ini ya, nanti dibangunkan foto segala macam. Itu kampanye, ya memang begitu. Ya kan? Tidak terpikir ingin mendapatkan imbalan di akhirat. Tidak ada pengen ridha Allah, dia pengen dapat jabatan, kan begitu. Ya sudah, nol itu masalah selesai. Jangan berharap. Dan itu bukan kebaikan. Kalau kamu ngasih cewek cantik uang 5 juta, sedekah bukan? Apa Rane? Sawer. Nah, ketika engkau terus ikhlas ya untuk berbuat baik, menolong orang lain dan betul-betul lillahi ta'ala, coba yang murni, jangan ada keinginan kepengen dilihat orang. Nunggu ngasihnya kalau sudah tamu banyak, niki kecil, nah 5 juta. Wah, semoga orang pada kagum semuanya. Kitanya merasa senang dikagumi orang tuh. Bukan main. Lagi resesi ekonomi seperti ini, susah makan, kok dia ngelontorkan uang 5 juta nyumbang orang, luar biasa. Seneng kan? Berdesir darahnya tuh, iya. Substansinya nggak ada. Hilangkan itu semuanya, karena di situ ada high treason, pengkhianatan besar kepada Tuhanmu. Di mana letak pengkhianatannya? Satu, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Engkau hanya dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan untuk menyampaikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kamu mengklaim itu sebagai kebaikanmu, jahat nggak? Kalau saya nyuruh Kang Jaul, ini tolong kasihkan sama teman kamu tuh, Dokter Ali, ya kan, 1 juta. Dia bilang, ini kamu saya kasih 1 juta, dia sembunyikan nama saya, berkhianat tuh nggak? Oke, saya urai nih terus satu penyakit ini biar paham. Oke. Kemudian lagi, bahwa Allah kan mengatakan, apapun semua yang kau lakukan, kami memantau, kami mengetahui gerak-gerik hatimu, kami tahu semuanya. Kebaikanmu sebesar atom pun kami catat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kami tahu semua, kami yang menyaksikan, kata Allah. Nah, ketika engkau berbuat baik, minta disaksikan oleh orang lain, tidak merasa cukup Allah sebagai saksi, Anda siapa? Kau sepelekan Tuhanmu, kesaksiannya tidak ada artinya, perlu kesaksian manusia. Hianat enggak? Nah, ini kalau kita kupas riannya nggak bisa habis. Iya, jadi selama ini kita perlu ada pendalaman, kita berpikir analisis ke dalam semuanya, jangan terlalu sering mudah melebar, nanti kita nggak pinter-pinter nanti. Iya, akhirnya tiap hari ngajinya ngaji ganjaran, ceritanya sorga, neraka, bidadari, lah otak sorga. Nggak paham-paham, sampai akhirnya memastikan dirinya pasti masuk
yang tidak sama dengan gue, neraka semuanya. Bisa terjadi. Itulah makanya perlu perenungan-perenungan. Makanya majelis zikir Fajrul Islam ini juga perlu. Toh seminggu sekali, apa sih ruginya? Dan juga kedamaian itu, kebahagiaan itu, engkau sendiri yang merasakannya kok. Iya, nyaman, banyak teman, sering ketemu. Kebahagiaan ketemu teman itu luar biasa loh. Tolong perhatikan bahwa teman adalah kekayaan di dunia yang sangat besar artinya. Kita hidup ini harus banyak teman. Jangan banyak musuh, tapi musuh tetap aja ada. Iya, ya tapi kalau 100 teman musuhnya 2 ya sudah hebat lah. Ya kan, jangan sampai temannya 2 musuhnya 100. Ya, kenapa? Karena teman itu juga sumber rezeki kita. Sehari-hari kita rezeki itu dari kantong-kantong teman kok, bukan turun dari langit. Duitnya pluk gitu kan begitu, betul nggak? Yang siram pengen nyalonku jalan ke bature, si nyoblos apa? Buka warungan nggak punya teman, yang beli siapa? Itulah. Nah ini salah satu ketika Anda sudah tidak gila hormat, Anda akan disenangi orang. Percaya enggak? Semakin Anda merendahkan diri, tidak pernah menceritakan kehebatan-kehebatanmu, engkau akan dirindukan orang. Temanmu banyak, rezekimu banyak, makannya lahap, tidurnya lahap, rezekinya banyak. Apalagi dengan demikian Anda sudah bisa membangun sorga di dalam hatimu sendiri. Makasih, gitu aja.